Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Mutamam dari kelas 3 Pendidikan Matematika. Sebelumnya mohon maaf yang sangat sedalam-dalamnya kepada Bapak khususnya karena tugasnya telat dan tidak memenuhi apa yang ditugaskan karena beberapa hal. Yang pertama, kondisi ekonomi yang kurang sehingga saya tidak memiliki laptop. Yang kedua, saya telah mencari atau mencoba meminjam. Karena pandemi seperti ini tidak mudah untuk mencarinya. Sudah mendapatkan, tapi ternyata ketika mau dipinjam, aduh saya ada tugas, saya ada deadline, sehingga pribadi menunggu hingga akhirnya deadline habis, sehingga pribadi tidak bisa memaksakan kehendak, hingga akhirnya pribadi membuatnya menggunakan handphone saja. Dan untuk kedepannya akan lebih berusaha lagi untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Lanjut saja, yang pertama, fungsi pada aplikasi GeoGebra. Yang pertama itu fungsinya dapat melukiskan geometri dengan cepat dan tepat tanpa harus menggambar dengan penggaris, jangka atau yang lainnya, dengan keakuratan yang sangat akurat, tidak diragukan lagi kebenarannya, sehingga aplikasi ini sangat mudah dan sangat dipercaya dalam menggambarkan sebuah lukisan geometri. Yang kedua, fungsinya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dari geometri atau lukisan-lukisan geometri yang telah kita kerjakan. Karena hasilnya sangat akurat, kita bisa mengecek apakah pekerjaan yang telah kita kerjakan, apakah lukisan yang telah kita gambar itu benar datanya dengan aplikasi GeoGebra tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki visual yang sangat nyata sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa atau guru atau dosen. Yang selanjutnya, pada aplikasi ini sangat mudah memberikan contoh sifat-sifat dari geometri tersendiri, sehingga para siswa akan lebih dapat menangkap materi apa yang disampaikan oleh dosen atau guru. Kemudian selanjutnya itu cara mendownload. Cara mendownloadnya itu kita masuk aja ke Chrome, kita masukkan alamatnya yaitu geogebra.org. Kita masuk saja. Nah, di sini banyak ya, ada kalkulator, tapi kita pilihnya ke sini, titik 3, pilih app downloads. Di situ kita di sini banyak ada graphing calculator, CD calculator, geometry, GeoGebra Classic 6, CAS calculator, GeoGebra Classic 5. Nah, di sini saya memilih yang GeoGebra Classic 6. Nah, karena saya tidak menggunakan laptop, mungkin saya tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mendownloadnya. Namun, sepengetahuan saya, ketika ingin mendownload suatu aplikasi di laptop itu sangat mudah, kita klik download saja, nanti ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kemudian, karena saya menggunakan handphone, saya akan mengaplikasikannya dengan sistem online, yaitu di sini bisa dengan mengklik start. Nah, ini tuh tidak jauh berbeda ya dengan aplikasi GeoGebra pada laptop, mungkin hanya berbeda dari tampilannya saja mungkin ya. Nah, supaya lebih luas tampilannya, kita ke pengaturan, kita ubah situsnya menjadi situs desktop supaya menyerupai sistem komputer. Nah, GeoGebra, di sini aja loading. Nah, teman-teman, ini bisa dijadikan sebagai suatu pembelajaran atau suatu aplikasi dalam memahami suatu bagaimana cara menggambar lukisan geometri dengan cepat dan mudah. Nah, di sini banyak sekali ya fungsinya tuh. Nah, ini supaya lebih mudah kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia supaya lebih paham ya. Kita bahasanya ganti dulu ke bahasa Indonesia. Ini banyak sekali bahasa yang tersedia ya, kita buka bahasa Indonesia. Ini juga untuk pelabelan, untuk ukuran font bisa diatur. Untuk pembulatannya juga ini saya menggunakan 2 angka desimal saja. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ya. Langsung saja. Oke. Yang pertama yaitu tanda ini.
Ini adalah tanda titik. Titik di sini banyak sekali ya. Ada titik baru, titik pada objek, ada juga lepaskan titik, ada perpotongan dua garis, dua objek dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin menggunakan fungsi atau sistem ini, kita cukup klik saja salah satunya, nanti akan muncul suatu perintah atau bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama contohnya titik baru, ini bakal ada perintahnya di bawah, ada tulisan klik pada tampilan grafik atau garis, fungsi atau kurva. Nah, kita cukup mengkliknya saja supaya nanti akan muncul titik pusatnya atau titik garisnya. Yang pertama di sini. Nah, titik A di sini memiliki koordinat negatif 6,33,8,02 sehingga kita sangat mudah, tidak perlu mencarinya. Kita coba di titik lain ya. Di sini titik B negatif 2,13,7,76. Kita cari angka yang pas ya, coba di mana di sini coba. Nah, negatif 2,3 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita coba yang lain. Coba perpotongan dua objek. Perintahnya pilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Klik dua objek. Kita coba objeknya titik A dan titik B. A dan B. A, atau kita bikin garis saja. Bentar ya. Oh, ini harus bikin ininya dulu, titik pada objek. Oke, kita buka titik pada objek dulu. Perintahnya bagaimana tadi? Klik pada bagian dalam suatu objek atau pada kaliannya untuk membuat titik. Oke, kita membuat garisnya dulu mungkin ya. Garis yang melalui dua titik. Garis yang melalui dua titik, pilih dua titik, misalnya titik C dan titik B. Nah, sudah. Garis tegak lurus. Garis tegak lurus, kita pilih titik dan garis tegak lurus. Titik dan garis tegak lurus. Itu. Ini saling tegak lurus. Kemudian ini sangat banyak ya. Ada garis sejajar, garis tengah tegak lurus, garis sebagai sudut. Kita coba garis garis sejajar. Garis sejajar, pilih titik dan garis sejajar. Titik dan garis sejajar. Contohnya garis G dengan titik H. Ini saling sejajar ya. Wow, ini sangat banyak, harus dihapus. Hapus dulu. Oke, kita hapus. Hapus ya. Ini sangat banyak, jadi kita hapus aja supaya jelas. Oke. Kemudian kita coba yang lainnya. Ini apa, poligon. Pilih semua titik sudut, kemudian klik lagi titik awal. Contohnya C, B, G, C. Nah, ini garis enggak, ini bidang segitiga ya. Ini sangat mudah pengaplikasiannya, sehingga tidak perlu menghitung atau mengukur garisnya. Kita cukup misalnya bikin persegi. Kita bikin 4 titik di sini, 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 dan sini. Ini kurang ini ya. Ini ya bisa lah. Nah, selanjutnya kita membuat segi N beraturan. Misalnya kita mau bikin N-nya berapa, mau 5, jadi segi 5. 1, 2, 3. Titiknya mau 3, 4. 4 aja atau berapa? 5 coba ya. Kita bikin 5 titiknya. Oke. Nah, jadi segi N beraturan ini tergantung dengan jumlah titiknya. Kalau 5 berarti segi 5 beraturan. Dan yang selanjutnya poligon kaku. Kita coba ya poligon kaku ini. Pilih semua titik sudut, kemudian klik titik sudut awalnya lagi. Kita bikin 3, 1, berapa ya? Coba. Nah, sama aja berarti ya, nggak ada bedanya. Oh iya ya. Kemudian kita bikin lingkaran dengan pusat melalui titik. Angkanya yaitu pilih titik pusat lalu titik pada lingkaran. Oh, berarti bikin 2 titik. Yang pertama titik pusat, kemudian titik pada lingkaran, misalnya di sini. Nah,
di sini lingkarannya itu dengan persamaannya itu sini ada ya, lengkap ya. X sama 8 dikuadratkan ditambah Y tambah 8 dikuadratkan sama dengan 5,51. Berarti ini memiliki jari-jarinya berapa? 5,51 ya. Coba yang lain, ada lingkaran dengan pusatan jari-jari, ada jangka, lingkaran melalui 3 titik, setengah lingkaran. Kita coba setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran melalui 2 titik, pilih 2 titik ujung. Pilih 2 titik ujung. Oke, kita bikin 2 titik ujung. Sini, sama di sini. Nah, ini setengah lingkaran. Sini, coba di sini sama di sini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian apalagi? Sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Langkahnya yaitu pilih 2 titik pusat, titik pada sektor, dan titik lainnya. Oke, kita bikin 2, 1, 2, 1, 2. Nah, tuh. Ini elips ya. Kita coba yang elips. Oke, ini sepertinya ini sudut. Kita coba elips, bikin elips. Pilih 2 fokus dan suatu titik pada elips. 1, 2. Nah, elips itu menyerupai lingkaran ya. Jadi intinya teman-teman, kalau kita menggunakan aplikasi ini, kita cukup memasukkan saja titik koordinatnya, sehingga akan muncul apa yang kita inginkan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita klik. Contohnya yang tadi, yang ini elips, kita bikin hiperbola. Disertai juga langkah-langkahnya seperti di sini, pilih 2 titik fokus dan 1 titik pada hiperbola. 2 titik, contohnya di mana ya, ini udah penuh. 1, 2. Nah, gitu. Ini kurang jelas, ini harus dihapus dulu. Harus dihapus dulu. Oke lah, supaya lebih cepat. Nah, kemudian oke, kita menggunakan ini, mencari sudut. Nah, sudut, pilih 3 titik atau 2 garis. 2 garis, kita 2 garis saja ya. Contohnya garis yang mana? Yang H dengan ini, H dengan G. Oh, nggak muncul. Oke, kita dari bikin 2 titik aja. 1, 2, 3. Nggak muncul ya. Nah, ini muncul sudutnya berapa? 220,02 derajat. Beralih ke yang lainnya, jarak atau panjang. Jarak atau panjang, pilih 2 titik, ruas garis, poligon, atau lingkaran. Oke. Nah, pilih lingkaran dari S adalah 14,75. Nah, ini yang elips coba. Jadi kita cukup mengkliknya aja tanpa menghitungnya, sangat cepat bukan teman-teman? Kita tidak perlu menghitung berapa sih kelilingnya, kita pusing-pusing harus mengukur, harus apa. Kalau dengan ini kita cukup mengkliknya. Tuh contoh, keliling dari CBK adalah 10,61 satuan panjang. Ini untuk mengukur apa tadi, jarak atau panjang. Kemudian apalagi ya, ini banyak sekali. Luas, kita coba yang luas ya. Coba ini lingkaran luasnya berapa ya? Oke, ini luasnya berapa ya? Nggak muncul, luasnya nggak muncul ini. Oke, kita beralih ke yang lain aja ya. Nah, luasnya ini muncul nih. Luas dari CBG adalah 5,18. Jadi kita cukup mengkliknya saja sebenarnya. Kita lanjut. Refleksi objek pada garis. Pilih objek yang akan dicerminkan, kemudian garis cerminnya. Boleh. Ini bikin cerminnya gimana ya? Nah, ini cerminannya udah ada ya, yang ini ini dengan yang ini cerminannya. Udah, saya salah sih. Kayak gitu. Yang selanjutnya luncuran. Oh enggak, ini udah. Dilatasi, refleksi, sangat banyak ya teman-teman. Jadi intinya pada aplikasi GeoGebra ini penggunaan dasarnya adalah kita harus paham dulu terhadap perintah dari
aplikasi tersebut. Contohnya kita ingin membuat refleksi titik pada lingkaran. Nanti kan akan munculnya perintahnya suruh apa aja. Contoh ini. Sini perintahnya pilih titik kemudian lingkaran. Nah, jadi kita harus paham, jangan sampai apa yang diperintahkan kita nggak paham gitu. Ketika kita tidak paham, maka akan kebingungan juga kita akan menggunakan aplikasi ini. Mungkin cukup sekian penggunaan dasar aplikasi GeoGebra ini. Sebelumnya mohon maaf kembali apabila banyak sekali kesalahan. Kedepannya akan lebih mengusahakan lagi dalam mengerjakan tugas ini. Demikianlah penjelasan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.